berubah sifatnya jadi ganas. Jadi itulah yang namanya kanker, dan itu sama dengan dewasa dan anak. Hanya saja jenis kankernya anak sama dewasa aja yang beda gitu. Terus proliferasi sel-sel itulah yang berlebihan yang namanya kanker. Terus kemudian ya karena anak 0 sampai 18 tahun dan jenisnya macam-macam ya, yang terutama memang leukemia seperti yang Karin pernah Iya. kunjungi waktu itu Kunjungi, di ruang ya. anak itu kan pasien leukemia ya. Ya, seperti itu. Dok, aku punya Jadi, boleh mungkin nanya Gitu. sedikit? Tadi kan boleh. Boleh. bahwa sel-selnya itu kan tumbuh secara berlebihan, terus juga bersifat immortal, istilahnya tidak bisa Ya, nggak bisa mati mati, sendiri. nggak bisa. Ya. Tapi dengan adanya penjelasan ilmiah itu sendiri, apakah ada kemungkinan bahwa kanker ini sendiri bisa sembuh gitu loh? Dan berapa chance-nya untuk kanker ini bisa sembuh gitu? Ini bagus nih Iya, dok pertanyaannya dok. iya. Iya. Ponakan aku banget kan. Pinter. Soalnya Pertanyaannya banyak pinter banget beberapa banget. yang nanya kayak gini dok. Iya, aku pengen tahu Iya. deh. Karena kan penjelasannya aja udah bilang kayak selnya itu nggak bisa mati, tapi kan banyak juga ya ada chance yang sebenarnya ada chance untuk sembuh, tapi kenapa gimana nih? Dan berapa persen chance untuk sembuhnya gitu? Iya, pengobatan kanker itu sendiri kan kemoterapi. Jadi targetnya itu memang khusus gitu kan. Jadi target gen terapinya macam-macam deh itu. Jadi yang dikenain itu, dan obat kanker itu kan memang ada dalam satu protokol pengobatan itu berbagai macam untuk membuat kanker pengobatan itu sinergis, nggak bisa cuma satu. Jadi yang pertama memang kemoterapi. Jadi untuk mematikan sel kanker itu sendiri, memang betul ada efek samping untuk efek samping supresi dari sumsum tulang itu sendiri, tapi maksudnya adalah dia kerja tuh di RNA-nya, bukan genetika, gen terapinya. Jadi kerjanya di situ supaya mati itu sel kankernya, jadi bisa disembuhkan gitu. Jadi cuma pilihannya ya cuma satu, kemo, nggak ada jalan lain. Oh, oke, oke. Angka Tapi kesembuhannya berapa sih dok kalau kanker anak dok? Nah, Oke, ya memang sih kalau kira-kira makin muda itu sebenarnya makin bagus gitu ya. Tapi bukan berarti kalau adolescence itu kan artinya resikonya lebih tinggi. Karena kalau adolescence di atas 10 tahun itu kan sel kankernya itu kadang ikut naik ya bersama dengan hormon pertumbuhan. Nah itu memang jadinya resikonya lebih tinggi dibandingkan anak-anak di usia di bawah 10 tahun. nah, Oke. kalau aku ada pertanyaan lagi, mungkin aku Iya, iya, sedikit iya, kepo. oke. Kanker anak di Indonesia ini sendiri seperti apa ya, Tante? Dokter? Kenapa? Tingkat perkembangan? Oh, tingkat perkembangan. Perkembangan dok. anak Mulai dari Indonesia. pengobatan ya. Jadi awalnya itu kan memang kita sulit ya untuk dapat pasien kanker yang baru gitu kan. Sering-sering itu kita udah dapat terlambat karena dulu belum ada sistem BPJS, itu banyak yang takut ke rumah sakit, takut mahal lah, takut berobatnya lah, takut ketahuan. Kan penyakit kanker ini kan banyak banget dilemanya, stigmanya. Nah, tapi sejak 2014 ini memang kelihatannya makin meningkat karena orang lebih aware terhadap kesehatan. Jadi sekarang lebih banyak banyak yang mau berobat atau datang ke rumah sakit. Lalu berikutnya memang dibutuhkan untuk cepat berobatnya, jadi nggak lama-lama terdiagnosis. Jadi kalau pakai BPJS kan harus melalui Vaskes atau fasilitas kesehatan tuh. Nah makin lama kan alhamdulillah semakin kesini sih makin cepet ya, jadi tertangani lebih bagus. Karena kalau kanker itu diketahuinya secara terlambat kan otomatis kan prognosisnya atau survivalnya kan lebih turun dibandingkan kalau masuknya atau pengobatannya lebih awal. Nah itu kedua yaitu kemoterapinya kan di rumah sakit yang sesuai dengan fasilitas kesehatan yang ada untuk kanker anak. Jadi cepat diobati, hasilnya harusnya lebih bagus daripada kalau datang terlambat. Memang sih kadang kalau misalnya kanker itu, misalnya kanker retina mata nih ya, awalnya cuman kayak anak 1 tahun, juling, mata merah gitu, nggak ketahuan gitu. Padahal ada mata kucing yang seperti kayak mata kucing gitu, padahal itu kanker retina mata. Kalau pada stadium 1, stadium 2 kan masih di dalam mata nih, atau intraokular istilahnya. Nah, otomatis di kemo di daerah situ aja beres, jadi nggak harus diambil gitu bola matanya. Tapi kalau udah menonjol besar ya akhirnya ya operasi ya, atau diambil gitu aja.
Oke. Nah, itu kalau tadi udah ngomongin tingkat perkembangan dari kanker anak di Kanker, Indonesia. ya. Kalau tingkat kesembuhannya sendiri di Indonesia itu mencapai rate berapa ya, Dok? Jadi Apakah untuk ya oke, tingkat kesembuhan sendiri kita masih rendah ya Rin ya, karena sekitar 40 sampai 50% karena ya datangnya tadi terlambat kan. Sementara kalau di negara maju itu udah sampai 80 sampai 90%. Jadi memang kita berharap dengan sosial edukasi seperti ini nih, Karin ini kan ya tadi Dokter Catur bilang ya, kalian itu apa Generasi ya? muda dan Ya, juga influencer. ya yang mungkin peduli gitu kan. Jadi ayo kalau misalnya ada kecurigaan silahkan ke Vaskes, nggak usah takut-takut, biar cepat ketahuan, biar cepat diobatin, resikonya survivalnya lebih tinggi gitu. Ya. berarti kalau bisa dilihat salah satu faktor adalah edukasi ini sendiri ya yang kurang tentang kanker ya, Tante. Ya, betul. Nah, mungkin mau nambahin nih. boleh. Sebenarnya kenapa sih angka kesembuhannya itu kalau di Indonesia atau negara-negara berkembang itu lebih rendah dibandingkan dengan negara maju? Pertama tuh mungkin dia terlambat diagnosis, ya. Jadi dia susah buat ngenalin gejala-gejala kanker gitu. Apalagi dia nggak ada yang namanya deteksi dini. Kecuali yang tadi dokter Tanti bilang, kalau kanker bola mata itu kita bisa deteksi. Tapi kalau misalnya kanker lain, contohnya misalnya kanker darah, itu sulit banget untuk dideteksi. Kita hanya mengenali gejala-gejala yang nanti mungkin dijelaskan oleh dokter Tanti. Terus mungkin dia udah terdiagnosis, tapi pengobatannya itu tidak adekuat, tidak mumpuni gitu. Biasanya orang tua mana sih yang tiba-tiba rela kalau anaknya kena kanker gitu? Pasti awalnya pasti denial dulu, terus mikir-mikir dulu untuk pengobatan karena pengobatan kemoterapi itu sifatnya lama dan efek sampingnya juga ada gitu. Jadi ya agak-agak apa namanya miris lah gitu. Ya. Lihatnya sih ini sih dok, kayak ya kebiasaan budaya kita lah di Indonesia, kayak mereka udah takut duluan, padahal penting banget untuk check up gitu loh. Nah itu Ya. kan sebenarnya kelambatan terjadi tuh gara-gara kayak nunda-nunda, enggak sih gue gak kenapa-napa, sakit kerok aja deh kerok gitu. Kayaknya itu nih nggak usah dicek gitu loh kan, biasanya kayak gitu kan. Awal mulanya menurut aku sih dari situ sih, kenapa banyak banget kasus yang ya terlambat didiagnosa gitu sih. Sama ada kemungkinan kalau misalnya salah satu faktornya adalah fasilitas dari kesehatan ini sendiri yang mungkin kurang mumpuni mungkin di Indonesia. Kenapa makanya rate dari kesembuhan di Indonesia sendiri lebih rendah dibanding di luar negeri gitu loh. Jadi kalau kanker pada anak tuh beda sama dewasa. Kalau dewasa itu kan deteksi dini, artinya usia tertentu dia harus periksa gitu kan. Jadi umur 35 seorang perempuan harus USG payudara, terus kemudian harus mamo gitu. Nah kalau kanker anak kan nggak bisa gitu Rin. Kalau kanker anak kan kita mengenali secara lebih awal atau lebih dini. Nah misalnya salah satunya pada saat imunisasi atau vaksinasi. Kok anak ini kelihatan lebih putih ya, atau matanya kuning gitu, perutnya besar, padahal masih mungkin itu karena leukemia, tapi terus kemudian nggak apa-apa, coba kasih makan dulu gitu, terus tapi nggak diperiksa lab misalnya, ya kan, nggak diperiksa laboratorium periksa darah, padahal dia mungkin saja HB-nya turun, ya kan, leukositnya turun, kok ada bintik-bintik biru merah ya, padahal itu kan masih mungkin itu perdarahan karena trombositnya rendah, itu dia yang menyebabkan jadinya kurang cepat kan dapat kurang cepat datang ke rumah sakit ya. Jadi ke puskesmas belum tentu gitu. Mungkin kasih vitamin aja dulu gitu. Nah, sebenarnya sih pemerintah sudah mengedukasi ya, udah ada buku gitu ya dari 2011 2012 dan sudah diberikan gitu ke puskesmas. Tapi kan kembali lagi pada saat pandemi lebih susah lagi, iya kan, banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tutup. Nah sekarang kita harus menggaungkan lagi, karena gimana juga pengobatan dari hulu ke hilir itu lebih mudah. Kalau udah sampai di tempat kita jadinya lebih sulit diobati kan kasihan ya. Jadi sebaiknya memang kita ini mulai deh Darmais, nggak cuma Darmais aja, jadi kita turun gitu, maksudnya lebih mengingatkan lagi, bukan hanya ke fasilitas kesehatan, tapi ya sosial edukasi. Kalau ada kecurigaan, segera bawa ke rumah sakit gitu. Pemerintah sih sudah cukup ya,
menyiapkan sih menurut saya. Cuman memang kita harus remind bahwa ya kanker anak itu ada gitu aja. Walaupun angkanya 1/4 sampai 1/3 kanker dewasa, tetap aja masih ada per tahun tuh 3.000 sampai 4.000 pasien baru di seluruh Indonesia, di seluruh 3.000 sampai jumlahnya tuh dan ya, Ya, yang baru iya, per tahun ya. per Itu anak tahun. aja, Anak Dok. aja. ya betul. Apa Kita sih iya. what is stressing for me adalah sekarang orang jadi lupa sama penyakit lain, seakan-akan Ya, penyakit hanya COVID gitu loh. ya Itu betul. Ya, ya COVID memang adalah penyakit yang harus kita takuti sekarang, tapi mereka seakan-akan lupa kalau kita masih punya banyak banget penyakit lain seperti kayak Penyakit kanker. lain. Ya, ada Even PR yang lain. juga Ya. kan dilupakan banget gitu loh sekarang. Gitu sih. Ya, betul. Ya. Dan COVID ini memperberat kasus-kasus kanker. Ya, Dokter Iya, Fatur ya? apalagi jadi jadi malah pengobatannya terlambat, lain-lain. kan ke rumah sakit karena kan rumah sakit adalah zona merah juga untuk kita Ya, kunjung. betul. Duh, ntar dulu deh kayaknya nggak apa-apa nih, gitu kan. Iya, dan sampai di rumah sakit itu kan susah juga ya karena PSBB ya. Kan tadi Karin menyampaikan bahwa memang kan rata-rata betul juga pasien kami itu banyak yang berasal dari menengah ke bawah dan rumahnya tuh jauh-jauh Rin gitu kan, nggak mungkin fasilitas kesehatannya itu nggak mungkin ngasih kemo gitu ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh, rumahnya di Kerawang kayak Cikarang yang dulu biasanya cuma 2 kali angkutan bisa jadi 4 kali. Lama-lama kan mereka capek ya gitu kan dengan harga yang lebih mahal, udah deh tunggu aja deh di rumah dulu deh sampai pandemi selesai. Kapan pandemi selesai? Jadi kan menunda lagi pengobatannya. Dan Iya. resikonya kalau lagi pandemi gini, biaya yang keluar akan lebih banyak. Jadi, salah satu syarat untuk kemoterapi pun, penunggu pasien itu harus dilakukan PCR swab, Karin. Jadi, kemoterapi itu jadwalnya padat biar bisa tiap 1 minggu, tiap 2 minggu, dan itu harus swab berulang sampai benar-benar bebas COVID baru boleh kemoterapi. Gitu. Ini agak kita kembali lagi tadi ya ke bahasan tadi kan kenapa apa salah satu faktor dari kenapa banyak banget nih kanker bisa sampai 3.000 4.000 kanker anak nih per tahunnya adalah salah Ya, satunya karena gara-gara kurang edukasi, hambatan diagnosa. Nah, aku mau betul. nanya gimana sih penentuan dari stadium-stadium ini sendiri gitu loh. Kan ada stadium sampai stadium 4 ya kalau kanker kan. Nah, Ya, betul. pada stadium berapa dikatakan bahwa ini udah terlambat gitu loh untuk didiagnosa. Dan bagaimana Ya, penentuan antar stadium sendiri gitu. oke. Pertama untuk kanker anak ya ada 2 jenis. Kanker darah atau leukemia, kedua tumor padat. Nah, tumor padat ini yang ada stadium-stadiumnya ya. Memang kanker leukemia itu paling banyak 60 sampai 65% center kanker ya rumah sakit yang menangani pasien kanker anak itu rata-rata 60 sampai 65% tuh leukemia. Kedua, kanker padat ya, tumor padat. Nah, tumor padat ini yang ada stadiumnya 1 sampai 4. Memang yang dikatakan terlambat itu adalah stadium 4, tapi bukan berarti tidak bisa diobati, tetap bisa diobati. Kita berharapnya, di Dharma itu kan rata-rata kita dapatnya stadium 3, stadium 4 ya Dokter Catur ya? Ya, Ya, sebenarnya sih betul. bukannya nggak bisa diobatin, tapi kan artinya kita lebih berat lah ya dibandingkan kalau kita dapat stadium 1, stadium 2. Dan protokol pengobatan itu sendiri, kalau stadium 1, stadium 2 kan lebih sedikit dibandingkan stadium 3, stadium 4. Ya. Mungkin lebih Iya. dijelasin lagi kali, Dok. Pengenalan gejalanya yang tadi Karin ingin tanyakan lebih ke arah gimana sih ngenali gejala-gejala kanker gitu. Dari tipe-tipe Satu, kanker yang dua, tadi. Ya, ya, Ya. Ya, kalau leukemia itu sendiri kan tadi saya bilang pucat, ya kan? Pucat itu bisa karena HB-nya rendah, karena supresi sumsum tulang kan untuk leukemia ya. Jadi HB, leukosit sama trombosit. Biasanya trombosit yang turun dulu dengan manifestasi bintik-bintik merah atau ada lebam-lebam. Ini sering banget dirancukan dengan DBD. Bulan ini DBD, bulan depan DBD gitu. Tapi ternyata bukan suatu DBD, melainkan satu leukemia, jadi tanda awal. Kemudian leukositnya yang bisa rendah atau tinggi banget, anaknya demam.
demamnya itu nggak bisa dijelaskan kenapa, tapi demamnya itu ya demam 38, 37,5 gitu ya. Udah dikasih obat tapi nggak turun-turun. Kemudian HB-nya, terakhir tuh HB-nya bisa turun juga, apalagi kalau ada perdarahan yang jelas. Itu untuk leukemia ya. Jadi kelihatan pucet, ada kelenjar yang membesar, perutnya juga besar ya kan, artinya sudah infiltrasi ke hati sama limpa. Sementara kalau tumor padat itu kan gejalanya salah satu ada biasanya kelenjarnya membesar. Jadi ada bagian-bagian yang di mana kayak misalnya retina mata di mata ya kan. Rhabdo itu di otot. Nah, itu ada pembesaran entah itu kelenjar atau organ. Nah, itu kita harus curigai. Kembali lagi tadi kan Tante bilang kan kalau dari awal kita tahu itu lebih mudah diobatin. Jadi sebenarnya kalau anak-anak kecil kan kadang masih dimandikan ya sama ibunya ya. Coba aja diraba ini ada besar nggak? Tapi besar itu belum tentu leukemia juga. Kalau dia lagi tumbuh gigi kan ini kelenjarnya juga besar gitu kan. Atau ada infeksi, kebanyakan makan permen, coklat, batuk. Ini kalau tonsilnya besar, ininya juga besar kelenjarnya. Tapi yang lain lagi adalah kalau misalnya besarnya tanpa ada infeksi yang jelas gitu. Jadi dan cepat banget besarnya gitu. Benjolannya mungkin di sini yang tadinya kayak cuma sebesar telur puyuh tiba-tiba jadi sebesar telur ayam tuh. Jangan-jangan itu suatu penyakit. Belum tentu ada waktunya gitu. Jadi bisa cepet banget gitu. Belum tentu Beda-beda tiap sebulan, anak. belum tentu 5 bulan, ya. Dan bukan berarti terus ini kalau masih sebesar telur puyuh ini masih mungkin stadium 1, stadium 2. Enggak. Kalau ternyata itu limfoma atau kanker kelenjar, setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan ternyata positif ada di sumsum tulang ya atau bone marrow, itu udah masuk stadium 4, Rin. Jenis kanker anak apa yang paling banyak ada di Indonesia deh, Dok? Leukemia. Yang pertama leukemia. Tetap leukemia. Terus ya, tadi 60-65% leukemia lah ya di setiap center. Terus yang berikutnya tergantung senternya, tergantung rumah sakitnya maksudnya. Jadi kayak misalnya di RSCM mungkin retinoblastoma, kanker retina mata gitu ya. Di tempat lain, center lain juga mungkin retinoblastoma, tapi di tempat kami ada yang namanya brain tumor otak. Tumor otak, terus kemudian ada yang tumor rhabdo, tumor otot ya kan, terus kemudian limfoma tadi kanker kelenjar gitu, terus kemudian kanker tulang, terus kemudian nextnya adalah sejenis rhabdo tapi namanya Ewing sarcoma ya, itu juga otot juga lah, serubung otot. Terus kemudian ada yang kanker neuroblastoma atau saraf. Jadi macam-macam, setiap center tuh macam-macam, terdiri dari macam-macam jenis lah gitu aja. Tapi aku mungkin nanya Dokter Catur kali ya. Dokter Catur, tadi kan disebutkan bahwa yang paling tinggi adalah leukemia kan? Ada kanker darah, ya betul. Ada nggak sih riset yang mengatakan bahwa kenapa bisa leukemia yang di Indonesia paling tinggi gitu? Apakah ada pengaruh tertentu gitu loh? Ya. Kenapa yang paling tinggi adalah leukemia gitu loh? Sebenarnya sih kalau misalnya ditanya seperti itu ya memang dari epidemiologi atau tingkat kejadiannya itu memang seperti itu. Jadi balik lagi nih untuk kanker pada anak itu penyebabnya itu sampai sekarang masih unknown, jadi masih belum diketahui. Memang ada beberapa faktor resiko yang mencetuskan, misal genetik atau keturunan, atau mungkin selama kehamilan terpapar sama zat-zat kimia atau radiasi, atau sekarang kan banyak ya, contohnya kayak makanan-makanan tidak sehat juga banyak. Jadi bisa hal-hal tersebut yang memicu bangunnya si gen untuk terjadinya kanker gitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh manusia tuh Rin, dia ada gen namanya itu adalah onkogen. Onkogen ini nih yang cikal bakalnya kanker. Kalau misalnya tadi faktor-faktor resiko tadi ngebangunin si onkogen ini, maka jadilah si kanker itu. Nah, kenapa kanker darah itu paling banyak? Ya memang angka kejadiannya seperti itu. Baik di Indonesia maupun di luar negeri juga paling banyak adalah kanker darah gitu. Jadi kita masih belum tahu kenapa sih hal tersebut yang paling banyak gitu.
Berarti bukan di Indonesia doang ya permasalahan Ya, leukemia ini. Iya, Berarti betul, leukemia Rin. Nggak cuma di Indonesia doang, ya. itu yang paling tinggi bisa dibilang. Ya, ya. Oke oke. Tapi kalau dari mungkin dokter ini sendiri, dok. Eh, gimana? Ya, mungkin ini aku kan dari tadi scrolling ya beberapa pertanyaan dari follower juga banyak nih. Jadi mungkin lebih ditekankan ini kali ya Dokter Tanti. Sebenarnya tadi kan banyak ya jenis-jenis tumor padat sama kanker darah itu kan salah satunya juga banyak ya jenisnya. Mungkin lebih ditekankan gimana sih cara diagnosisnya gitu dok. Jadi kalau misalnya kanker darah seperti apa, terus kalau misalnya kanker padat atau tumor padat, itu gimana cara cara diagnosisnya, cara mengetahuinya gitu dok. Tadi kan udah dijelaskan gejala-gejalanya, udah dijelaskan juga tanda-tandanya. Nah mungkin ditekankan ke diagnosisnya dok. Oke, ya untuk diagnosis ya. Jadi memang kalau untuk leukemia atau kanker darah, kalau misalnya ada penurunan HB, leukosit atau trombosit, kita harus curiga itu suatu leukemia sampai terbukti tidak. Ya, apa yang kita lakukan? Leukemia itu kita harus cek dari pabrik darahnya. Namanya pabrik darahnya kan sumsum tulang tuh atau bone marrow. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan sumsum tulang, istilahnya bone marrow aspiration. Jadi diambil darah dari sumsum tulang kurang lebih 3 cc, ya kan biasanya pasien itu di anestesi ya, dibius, terus kemudian pakai jarum yang khusus diambil darahnya di daerah panggul untuk anak ya, terus habis itu diperiksakan di laboratorium. Nah, di laboratorium itu sendiri nanti dilihat kalau ternyata banyak sel blast atau sel kanker atau sel leukemia, berarti kita ini confirm nih pasien leukemia. Lalu jenisnya apa? Dilihat dari di bawah mikroskop ya, secara morfologi dan pakai alat-alat tertentu akan dipastikan oh ini leukemia dan jenisnya apa. Itu untuk leukemia. Kalau untuk tumor padat kan memang macam-macam. Tumor padat Ya, itu ada tadi neuroblastoma, limfoma, osteosarkoma itu kanker tulang panjang ya. Terus retinoblastoma, retina mata. Itu juga selain kita lihat, kita periksa laboratorium, kita CT scan atau MRI dari letak primer tumor site-nya itu. Terus kemudian kalau udah jelas dilakukan biopsi untuk konfirmasi atau standarnya ya harus dari biopsi. Terus kita kemo sesuai dengan apa penyakitnya dari hasil PA atau biopsi, patologi anatomi atau biopsi. Tapi nggak boleh lupa, kan kita harus staging nih, stadium gitu. Ada beberapa pasien memang atau beberapa kasus dari tumor padat itu metanya atau penyebarannya itu bisa jauh, misalnya kasus rhabdomyosarkoma atau kanker otot ya, itu meta atau penyebarannya tuh ke sumsum tulang dan juga ke paru. Jadi kalau misalnya kita lakukan BMP atau bone marrow aspiration ke kasus rhabdo dan hasilnya positif ada sel ganas, artinya dia stadium 4. Kalau misalnya ada positif juga parunya ternyata ada nodul-nodul gitu sel kanker, itu juga stadium 4. Jadi memang apakah semua pasien itu metanya atau penyebaran jauhnya ke sumsum tulang? Belum tentu sih, tapi kita harus cari karena stadium itu, penentuan stadium akan menjadi guideline penentuan kemoterapi untuk pasien. oke. Nah, itu kan kalau step by step buat diagnosanya ya. Mungkin Iya. kan nih teman-teman juga kan jadi penasaran nih. Aduh, gue juga jadi pengen aware juga nih tentang kayak apakah gue ada kemungkinan untuk kena kanker apa enggak. Nah, itu aku pengen tahu deh, apakah ada step by step yang bisa mungkin check up seperti apa sih yang bisa kita lakukan, check up awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui lebih dini nih apakah kita mengidap kanker apa enggak. Mungkin ini akan berguna banget sih buat aku juga dan juga buat teman di rumah biar mereka tuh yang telat diagnosa lah istilahnya seperti itu. Oke, Rin, jadi kalau kanker pada anak kan sulit, adolescent juga sulit, kecuali kan yang ketahuan diturunin itu cuma 2. Kanker dewasa itu adalah kanker payudara, kanker anak itu kanker retina mata. Jadi kalau kanker payudara nih, kalau ibunya ada yang terkena kanker payudara, segera anak perempuan setelah dia menstruasi dia harus cek dia kena apa enggak gitu.
Itu untuk deteksi, ya kan. Terus selebihnya adalah ya pada usia-usia tertentu, misalnya ya itu tadi yang Tante bilang 35, 40. Nah, kalau adolescence itu kan memang agak sedikit sulit ya, mungkin kecuali kalau ada misalnya dia kelihatan pucat, lapak itu terus perutnya besar padahal makannya nggak banyak, demam-demam terus. Nah, itu boleh curiga apakah ada suatu keganasan ya. Atau ada kelenjar yang membesar, yang cepat membesarnya, itu boleh curiga. Jadi memang kalau umur sekitar di atas 18 sampai 35 mungkin kita bisa sih deteksi gitu ya kalau ada kecurigaan aja. Jadi nggak khusus gitu, nggak spesifik gitu. Spesifiknya ya itu tadi kalau payudara atau di atas 35. Untuk kanker anak sendiri yang tadi retinoblastoma, yang retina mata. Kalau kakaknya kena, jadi ya kakaknya nih umur 5 tahun kena, terus ibunya hamil, begitu lahiran kita harus cek si adik kena apa enggak, karena 50% si adik bisa kena. Oke. Kalau dari dokter Catur sendiri, kira-kira apa nih yang bisa, maksudnya ketika, berarti bisa dong kalau aku nih pengen cek aja nih, pengen check up aja apakah aku ada kemungkinan mengidap kanker atau enggak, itu bisa dilakukan nggak sih dok? Dan jenis check up seperti Bisa, apa yang harus aku ambil gitu? bisa. Jadi itu yang uniknya perbedaan antara kanker anak sama kanker dewasa, Rin. Jadi kalau kanker dewasa benar-benar bisa dideteksi. Contohnya misalnya medical check up gitu. Jadi ada beberapa petanda tumor itu yang ada di dalam darah itu bisa kita cek di laboratorium. Nah, itu nanti akan kedetek, oh ternyata kita ada ini loh yang positif, petanda tumor ini loh yang positif. Nah, itu bisa. Tapi kalau pada anak-anak kita nggak bisa melakukan itu. The one and only yang kita bisa deteksi yang tadi dokter Tanti bilang yaitu retinoblastoma atau kanker bola mata. Itu yang turunan biasanya. Tapi gimana mensiasatinya kalau pada anak-anak yaitu balik lagi kenali gejala sama tanda-tanda di awal. Biasanya tuh pada saat anak masih kecil, orang tua kan sering mandiin kan, mandiin dari atas sampai bawah. Dia biasanya ngeraba di sini benjolan. Kalau udah ada benjolan di sini aja tuh, biasanya orang tua akan worry banget gitu. Apalagi misalnya perutnya membesar. Nah, perut membesar ini bisa karena pembesaran dari organ hatinya atau organ limpanya. Nah, kalau misalnya ada gejala itu, ditambah misalnya kayak tadi, gampang berdarah anaknya, gampang mimisan, gampang demam tanpa tanpa ada penyebab yang pasti, atau misalnya nih HB-nya turun, pucet pucet sekali, pada saat sekolah nggak bisa konsen sama sekali, gampang pingsan. Nah, itu kita udah mulai curiga deh kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut, cek kesehatan secara rutin gitu. Gitu. Ini banyak banget dari tadi yang pengen nanya, kira-kira dokter Banyak. Banyak dan cepet banget ya Rin scrollnya. boleh kayaknya dokter Tanti pilih satu kali ya pertanyaan yang mau ditanyain. Ini mungkin orang-orang ada yang mau nanya, atau sama dokter Catur juga boleh pilih satu kali ya. Teman-teman kayaknya pengen tahu banget dari tadi nanya-nanya, ada yang Nih dok, ada cerita yang tentang dok ada yang Kemo nanya tuh ya. dok. Ya, Ada yang cerita, yang tanya tentang kemo ya, kemo pada anak ya kan, kemoterapi pada anak itu kan akan disesuaikan dengan pengobatannya. Jadi dengan diagnosisnya ya kan, misalnya leukemia memang protokol pengobatannya kan memang seminggu sekali ya, pengobatannya memang harus dirawat, terus kemudian diinfus ya kan, terus dikasih obat kemo yang nggak mungkin cuma satu macam. Dalam satu kali kemo itu bisa 2 sampai 3 obat yang sinergis. Lalu protokolnya memang seminggu sekali untuk kemoterapi. Lalu untuk leukemia, tumor padat memang biasanya jedanya sih 3-4 minggu. Efek samping ya pasti semua pengobatan kemoterapi ada efek sampingnya. Salah satu yang bisa kelihatan memang supresi sum tulang itu sendiri untuk memperbaiki kankernya gitu. Nanti akan naik sendiri. Misalnya tiba-tiba kok leukositnya turun, nah itu terus kemudian nanti pulih. Terus kok tiba-tiba jadi atau dikasih ada namanya stimulating granulocyte, jadi untuk naikin leukosit untuk kasus tumor padat. Ya memang sih ada yang efek sampingnya mual muntah, terus rambutnya rontok ya jadi botak gitu, tapi itu reversible sih.
kalau kita ngomongin kemo tuh nggak bisa langsung kita ngomongin jauh gitu sampai beberapa. Jadi kita ngomongnya memang day by day, week by week gitu kan. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa, bukan pada saat kemoterapi, tapi pada saat evaluasi pengobatan itu sendiri. Kalau dari Tante sih ya tentang kemoterapinya. Silahkan Dokter Catur gimana? Dokter Catur ada pertanyaan bagus banget nih. Dari Candika Iswandaru, dok mau nanya, kalau pas diraba bagian kepala belakang ada benjolan, itu check up-nya ke dokter spesialis bagian apa, dok? Terima kasih banyak. Jadi Ini kalau misalnya kita menemukan konteksnya benjolan, anak ya? ya Konteksnya anak, anak kan? ya anak, itu Ya, dokter pertama, anak gitu, atau kalau untuk kanker kemana tuh? oke. Jadi kalau misalnya ada benjolan nih, jadi sebenarnya di daerah tubuh manusia itu ada namanya kelenjar getah bening, Rin. Nah, kelenjar getah bening ini sebenarnya kalau pada anak itu salah satu fungsi bahasa awamnya itu seperti dia menangkal infeksi gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang anak terdapat infeksi, misalnya batuk pilek berulang atau demam berulang, pasti salah satu kelenjar getah bening yang dekat dengan sumber infeksinya itu dia akan membengkak. Jadi pertama kalau misalnya ada benjolan dimanapun, itu evaluasi dulu apakah itu infeksi atau enggak. Kita lihat apakah ada gejala-gejala infeksi, contohnya misalnya demam. Terus gejala penyerta yang dekat benjolan tersebut, contohnya misalnya daerah sini benjolannya membengkak nih. Terus selain demam, apakah dia ada batuk, pilek, atau mungkin nyeri menelan, atau mungkin gangguan saluran nafas. Nah, kalau misalnya seluruh infeksi itu ternyata ada, maka kita treat dulu sebagai itu adalah proses infeksi. Gitu. Jadi kita konsulkan dulu nih si anak tersebut ke dokter spesialis anak. Biasanya nanti akan dievaluasi apakah ini beneran infeksi atau tidak. Mungkin dari pemeriksaan darah sederhana kayak hemoglobin, leukosit, trombosit, sama hitung jenis. Nanti kelihatan tuh, oh ternyata infeksi. Kalau infeksi hanya dilakukan pemberian antibiotik antibiotik saja, bisa seminggu sampai 2 minggu, lalu evaluasi. Kalau benjolannya itu mengecil atau berkurang, artinya dia benar-benar proses infeksi. Tapi kalau misalnya benjolannya menetap setelah pemberian antibiotik, baru kita evaluasi ke arah yang lain. Misal tindakan yang non-invasif dulu, contohnya seperti USG. Jadi dari di USG, benjolan tersebut kita bisa tahu apa sih di dalamnya. Nanti dari USG itu bisa kelihatan apakah benar-benar tumor atau benar-benar kanker. Nah, tumor sama kanker ini berbeda. Kalau tumor itu kita biasanya nyebutnya jadi gini, kanker itu ada dua jenis nih, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau Ya. tumor ganas bahasa lainnya kanker, tapi kalau tumor jinak itu biasanya kalau udah diangkat, udah selesai, pengobatan selesai. Tapi kalau tumor ganas atau kanker, itu yang nantinya akan menjalani mungkin kemoterapi, mungkin operasi, mungkin radiasi, gitu, Rin. Jadi, pertama konsultasikan kalau kasusnya anak, konsultasikan dulu ke dokter anak dulu aja, gitu. Baru nanti selanjutnya stepnya tergantung dari dokter spesialis anak tersebut, Oh gitu. Oke iya, nih. tumor itu sama kanker bedanya tumor itu ada selubung atau kapsulnya. Kalau Oh, oke. kanker itu nyebar. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Enrico Christian. Dok, apakah banyak anak special needs yang terkena kanker juga? Dan berapa prevalensi anak special needs yang terkena? Dan jenis kanker apa yang biasanya terkena pada anak special needs? Apakah Ya, itu ada hubungannya, dok? ada sih hubungannya, terutama memang pada kasus-kasus yang RM ya atau retardasi mental gitu atau kelainan kromosom atau genetik ya kan, itu masih mungkin terkena leukemia, lebih tepatnya ke arah AML lebih banyak, itu kesempatannya sampai 30%, Rin. Jadi untuk kasus itu aja, jadi Down syndrome ya kan, itu kesempatan untuk bisa terjadi AML ataupun leukemia yang LLA itu kesempatannya memang lebih besar karena memang dari awal ada kelainan genetik ya. Oh, oke. Mungkin satu lagi kali ya pertanyaan nih. Tadi dia nanya. Jadi halo Dokter Tanti, Kak Karin, dan Dokter Catur. Salam dari Dokter Azalia RSPAD. Jadi dia leukemia AR dari 2017. Aku mau tanya apakah anak yang relapse lebih dari 2 kali bisa naik jenis yang awalnya ALL jadi CML atau bahkan bisa terjadi kombinasi jenis. Itu bahasa yang saya tidak mengerti, tolong nih.
Dok, silakan dok. Kita Iya, ditanya jadi memang seperti itu ya. Jadi bisa terjadi transformasi. Tapi sebenarnya sih ya, secara jujur, apakah benar dari awal dia itu LLA gitu? Karena biasanya memang yang tadi dia bilang kronik myelocytic leukemia CML tadi. Biasanya sih harus ada pemeriksaan penunjang dulu yang banyak ya untuk memastikan bahwa memang ada perubahan jenis, maksudnya perubahan jenis leukemia. Jadi kalau dua kali, tadi kan dia bilang dia limfoblastik, lalu udah 2 kali kambuh, lalu kemudian berubah ya kan. Sebenarnya bukan seperti itu sih. Jadi masih kayaknya harus dilihat lebih dalam lagi ya untuk kasusnya ya. Tapi memang di Gatot Subroto kan juga sudah ada ahlinya. Ya kalau perlu kita diskusi lagi karena perubahan dari leukemia limfoblastik ke kronik itu beda gitu, jauh gitu, nggak sesuai ya. Mungkin saja ya harus ada diskusinya lah. Transform begitu sih bisa-bisa aja. Cuman yang ke arah dari limfoblastik ke kronik itu kok jarang ya. Biasanya dari kronik ke mieloblastik lah. Kurang lebih begitu. Ini bahasa kedokteran, oke. Iya, Tapi ya, Tapi itu jawab ya yang harus ada nanya. penunjang-penunjang lainnya sih yang memastikan itu. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir kali ya buat Dokter Catur Oke. sama Dokter Tanti juga. Ih, jadi bingung jadinya Intan Tanti. Udah Baik, biasa aja, Rin. kelihatan nih dari tadi tuh aku pakai ini tahu. Wow, Keren, cool. keren. Itu Dan kalau kanker anak banget itu. Iya. kalau sadar tadi Tante Tanti juga nanya pakai baju apa ya, Rin? Kuning aja Tante. Suruh pakai baju kuning. Nah, oke. 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama adalah untuk Dokter Catur sendiri dan juga Dokter Tanti selaku spesialis anak juga, apa nih harapan Dokter Catur sama Dokter Tanti terhadap pemerintah terhadap pengobatan kanker anak di Indonesia gitu loh. Mungkin apa nih yang bisa kita improve lagi, yang bisa kita fix lah lebih baik lagi, apa mungkin harapan dari Dokter Catur dan Dokter. Dulu. Kalau kalau pemerintah mungkin yang lebih berhak Dokter Tanti ya. Kalau aku harapan kepada netizen atau semua yang ada di luaran sana setelah menyaksikan acara ini, mungkin dari Kementerian Kesehatan juga mencanangkan gerakan namanya Cerdik, Rin. Ya, Cerdik, ya. Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin. Jadi seperti yang tadi kita udah share, ya. kalau misalnya kita udah tahu nih gejalanya apa, tandanya apa, jangan sungkan untuk konsultasi ke dokter terdekat. Kalau misalnya memang jauh dari dokter spesialis anak, datanglah ke dokter umum dulu gitu. Nanti akan dievaluasi di situ. Jadi C-nya cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok. Jadi untuk anak-anak nih, sebisa mungkin jauhkan dari asap rokok. Itu untuk anak-anak. Nah, kemudian R. R-nya itu adalah rajin aktivitas fisik. Jadi sebenarnya bukan orang dewasa saja yang harus beraktivitas fisik, tapi anak-anak itu sesuai dengan usianya ada aktivitas fisik tersendiri gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan motorik si anak tersebut gitu. Terus yang berikutnya adalah D. D itu diet seimbang. Nah, ini dibalikan kembali ke usia anaknya. Jadi kita memberikan diet atau memberikan makanan dan juga minuman sesuai dengan usia anaknya. Dan yang paling penting adalah kalau bisa sehigienis mungkin. Apalagi lagi corona nih. Jadi benar-benar belilah di tempat bahan pangan yang benar-benar lebih bersih, dan juga kalau bisa bukannya saya pro organik ya, tapi lebih lebih baik yang benar-benar natural lah, lebih fresh gitu ya. Terus I, cerdik. I itu adalah istirahat yang cukup. Jadi anak-anak itu sebenarnya jam istirahatnya beda-beda. Makin dia kecil usianya, istirahatnya itu makin lebih banyak. Jadi harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah Kak, kelola stres. Nggak hanya dewasa saja, tapi anak-anak juga bisa stres. Jadi harapan saya ke yang nonton ini adalah gerakan cerdik itu diikuti lah gitu. Soalnya Kementerian Kesehatan udah bolak-balik mencanangkan itu, tapi sayang saja kalau tidak diikuti. Nah, kalau harapan buat pemerintah mungkin yang lebih mumpuni. Berharap.
Iya, iya, iya. Oke, jadi gini, kembali lagi saya bilangnya dari hulu ke hilir, semakin lebih cepat dikenali apa gejala kanker pada anak, lebih cepat kan diobati. Memang jadinya adalah kita butuh ahli-ahli lebih banyak karena di Indonesia itu ternyata yang tercatat ahli onkologi anak itu cuma 60 orang, selainnya belum konsultan lah ya istilahnya. Jadi semakin lebih banyak ya kan pasti kita terbantukan dong, soalnya 1/3 sampai 2/3 ahli itu di Jawa, padahal kan kita butuh banyak ya juga di daerah. Jadi berharap sekolah itu dipercepat, dipermudah, terus kemudian penyebaran dari dokter itu sendiri juga merata. Jadi otomatis kalau datang ke Jawa itu tidak dalam keadaan, dalam hal ini ke Darmais ya, tidak dalam keadaan lebih berat atau stadiumnya udah lebih jelek gitu. Jadi kalau misalnya bisa terobati atau dapat pengobatan di daerah-daerah itu kan bagus ya kan. Jadi di Darmais misalnya dilakukan apa istilahnya kartisel kayak transplantasi sumsum tulang, artinya kan kita lebih advance lagi ya, jadi kasusnya benar-benar sulit gitu yang harus kita tanganin. Jadi kalau pengenalannya di sana lebih bagus, tata laksananya sudah lebih oke di daerah-daerah gitu ya, sampai rumah sakit yang tipe C misalnya atau yang tipe A gitu udah oke, Darmais harusnya sih nggak terlalu sulit mengobati. Harapannya sih begitu ya. Jadi banyak yang mau atau tertarik untuk belajar onkologi anak. Salah satunya Dokter Catur nih, ditunggu nih ntar lagi nih. Semoga aku di pemerintahan yang nonton live kita ya ini. Ya, mudah-mudahan ya Rin. Ini karena waktu udah tinggal sedikit juga, terus juga ini kan udah mau maghrib ya, kita mungkin langsung pertanyaan terakhir ya, yang singkat aja. Mungkin dari Dokter Catur sama Dokter Tanti juga, apa nih harapan dari Dokter Catur sama Dokter Tanti terhadap anak-anak yang mengidap kanker sendiri di Indonesia gitu? Apa harapan dokter buat mereka yang mengidap kanker anak ini? Ya, kalau aku harapannya cuma satu sih, tetap semangat karena apa namanya pengobatannya itu cukup lama dan angka kesembuhan kanker anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Jadi harapan untuk sembuh itu tetap ada. Jadi harus tetap semangat, sabar dan terus berikhtiar. Itu aja sih. Gitu. Ya, betul. Sama sih kurang lebih sama Dokter Catur. Jadi harus semangat ya, bukan cuman anaknya aja, tapi orang tuanya juga gitu. Ya, jadi kan pengobatan kanker itu kan goalnya juga kan karena compliance gitu ya, kerjasama pasien, dokter, orang tua gitu kan. Jadi supaya hasilnya lebih baik gitu, hasilnya lebih apa ya, sembuh gitu ya. Angka kesembuhannya lebih baik gitu, tingkatan kesembuhannya. Memang betul sih ada permasalahan seperti relapse dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya mendapatkan pengobatan yang cepat, terus tepat waktu gitu kan pengobatan, terus kemudian kontrol rutin gitu kan, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan kalau misalnya kita datang terlambat, terus kemudian jadwal berobatnya juga berantakan kan, ada begitu juga ya. Jadi kalau misalnya itu lebih bagus, jadi kerjasama pun harus bagus gitu. Memang ini semua bagian dari ikhtiar sih ya. Wah, thank you banget Dokter Catur. Makasih juga Karin waktunya. Makasih Karin waktunya loh. Aku jadi host kan nih kayaknya tadi. Karin di save boleh ya, Karin di save ya. Boleh ya. Iya. Makasih banyak ya, dan semoga sama-sama. Tante Tanti yang terima kasih. Karin terima kasih, sehat-sehat ya Karin. Waktunya. Harapannya semoga makin banyak yang lagi yang melek tentang kanker. Aja gitu loh. Ya, thank you ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa nanti kalau misalnya bisa ditonton lagi di RSK Darmais dan juga bisa ditonton di aku juga. Bye semuanya. Thank you Karin. Makasih Karin, terima kasih Dokter Catur. Sama-sama dok. Semua, ya.